Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ketiga di mata kuliah Sistem Basis Data, kita akan membahas tentang model data. Pada model data, nanti kita akan lihat di sini ada pengertian daripada model data. Model data itu adalah konsep ya untuk menerangkan data, hubungan antar data, kemudian nanti ada yang namanya makna data atau semantik dan boundary atau batasan dari data. Jadi kalau bicara tentang model data, berarti nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih datanya ini, bagaimana sih hubungan antar datanya, kemudian apa batasan-batasan dari datanya. Di dalam model data, nanti ada jenis-jenis model data, ada dua, ada yang namanya model data berbasis objek atau berdasarkan objek, dan ada model data berdasarkan record atau baris-baris ya. Kita lihat dulu yang pertama ada yang dikatakan model data berbasis objek. Ini adalah menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Jadi prinsip dari model data berbasis objek adalah ada entitasnya, ada atributnya, dan ada hubungan antar entitas. Di mana nanti di dalam model data berbasis objek ini ada beberapa model. Ada yang namanya model keterhubungan entitas atau entity relationship model, ada yang namanya object oriented model, ada yang namanya semantic data model, dan ada yang namanya functional data model. Nah, biasanya yang paling populer digunakan untuk membuat data adalah yang ini, model entity relationship model atau IRM. Ya, ini adalah model yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Selebihnya nanti hanya overview saja. Nanti yang akan kita bahas lebih detail adalah entity relationship modelnya. Nah, ini apa sih yang dikatakan sebagai entity relationship model? Ini adalah model menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek. Artinya, ketika kita ingin merancang sebuah basis data menggunakan model entity relationship model, berarti kita akan membuat model data secara real world-nya atau secara kondisi nyatanya seperti apa objek-objek yang terlibat di dalam data tersebut. Kemudian nanti di dalam entity relationship model, komponen utama pembentuknya adalah ada yang namanya entitas atau entity, kemudian ada yang namanya relasi atau relation. Nah, kedua komponen ini nanti akan dideskripsikan menggunakan yang namanya atribut atau properti. Mungkin kita sudah bahas di minggu kedua, kita bahas tentang apa sih tabel, apa sih atribut ya. Nah, di minggu yang ketiga ini mengenai model data, kita akan membahas juga yang namanya entity atau entitas. Kemudian apa yang dinamakan, apa yang disebut dengan relasi atau relation. Jadi kalau di dalam model entity relationship, kan ini udah jelas ada kata-kata entity relationship. Artinya di dalam model ini nanti penggambarannya adalah di sana ada entity atau entitas dan ada relasi atau penghubung. Entity atau entitas ini kita bisa anggap sebagai sebuah objek-objek yang ada di dalam data tersebut. Atau kita bisa sebutkan bahasa gampangnya adalah tabel-tabel apa yang terlibat. Kemudian relasi ini apa? Relasi ini adalah hubungan atau penghubung antara satu entitas dengan entitas yang lain. Atau penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain atau dengan objek-objek yang lain. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut ini adalah mendeskripsikan dari sebuah objek tersebut atau mendeskripsikan dari sebuah entitas tersebut. Itu entity relationship model. Ini adalah penggambaran ya. Ada 3 buah tabel di mana ada tabel buku,
tabel anggota dan tabel peminjaman. Di sini ada atribut kode buku, judul, dan juga stok buku. Ini atribut si tabel buku. Ada di sana entitasnya. Misalnya di sana ada B1, B01, B02, dan B03. Ini sebenarnya ini adalah isi datanya ya. Kalau di dalam entitas di sini bukan B1, B2, tetapi buku, anggota, peminjaman ya. Nah, nanti atribut buku apa aja? Kode buku, judul, dan stok buku. Entitas ini masuk ke sini. Ada tabel buku, tabel anggota. Nah, kemudian relasi hubungan antara kode buku di tabel buku dengan kode buku di tabel peminjaman. Di dalam tabel pinjaman ini ada kode buku. Ini terhubung dengan tabel buku. Kode buku yang ada di tabel buku terhubung dengan kode buku yang ada di tabel peminjaman. Begitu juga dengan kode anggota yang ada di tabel anggota terhubung dengan kode anggota yang ada di tabel peminjaman. Artinya, antara tabel buku dengan tabel anggota ini sebenarnya saling terhubung, dihubungkan oleh sebuah tabel peminjaman. Jadi tabel peminjaman ini adalah hasil dari hubungan antara tabel buku dengan tabel anggota. Nah, kita lihat tadi model entity relationship. Nanti di dalam entity relationship ada penggambarannya, ada membuat sebuah diagram yang disebut sebagai diagram entity relationship atau ERD ya, entity relationship diagram dibalik-balik. Nah, di dalam entity relationship diagram ini nanti berisi komponen himpunan entitas, relasi yang dilengkapi dengan atribut yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi nanti di dalam entity relationship diagram ada simbol-simbol yang familiar yang akan terlihat dan bentuknya hanya seperti ini aja. Bentuk persegi panjang ini menyatakan sebuah entitas atau sebuah objek. Kemudian nanti bentuknya seperti belah ketupat ini adalah sebuah himpunan relasi atau penghubung. Kemudian nanti yang bentuk elips ya, bukan bulat tapi elips ini menyatakan sebuah atribut. Jika dia atributnya adalah digaris bawahi, dia tandanya bahwa atribut tersebut adalah atribut kunci. Atau misalnya dia dikatakan sebagai primary key. Kemudian garis ini adalah penghubung antara satu entitas nanti dengan entitas yang lain. Jadi hanya ada 4 simbol ini saja di dalam penggambaran entity relationship diagram. Ada entitas yang bentuknya persegi panjang, ada belah ketupat yang bentuknya relasi, dan ada atribut yang bentuknya elif. Nah, relasi ini nanti harus terhubung dengan entitas. Dia adalah menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Sehingga antara entitas yang satu dengan entitas yang lain dihubungkan dengan sebuah relasi. Nah, kemudian di dalam diagram entity relationship ini yang paling penting juga harus kita pahami mengenai kardinalitas relasi atau mapping cardinality. Mapping cardinality ini apa? Ini menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity yang lain melalui relationship set. Artinya antara satu entitas dengan entitas yang lain, berapa jumlah entitas yang boleh dikaitkan dengan entitas yang lain. Nanti kita lihat contohnya supaya lebih paham. Nah, di sini ada jenis-jenis mapping cardinality. Mapping cardinalitas ini jenis-jenisnya ada 3. Ada yang namanya relasi 1 ke 1 atau sebutannya adalah one to one, 1 ke 1. Atau relasi 1 ke banyak atau one to many. Atau dibalik, many to one. Ini bisa 1 ke banyak atau banyak ke 1. Bisa dibolak-balik karena bacanya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Atau ada mapping yang ketiga adalah banyak ke banyak atau many to many ya. Many to many. Nanti kita lihat contoh. Nah, kita lihat sekarang contoh relasi yang dikatakan one to one. Gimana sih mapping kardinalitas yang dikatakan one to one, 1 ke 1? Artinya adalah jumlah entitas yang boleh terhubung dengan entitas yang lain hanya 1 ke 1 atau one to one.
Contohnya misalnya adalah buku dengan entitas anggota. Ini adalah penggambaran entitas buku, ini adalah penggambaran entitas anggota, kemudian yang di tengah ini meminjam, ini adalah entitas relasi, kemudian yang bentuknya elips ini adalah atribut, di mana kalau ada bentuknya ada underline di dalam gambarnya, berarti dia adalah dikatakan sebagai atribut kunci. Tetapi ketika dia di atribut yang ada di relasi, kan ada underline juga. Ini dikatakan sebagai foreign key. Jika di dalam entitas, dia dikatakan sebagai primary key. Nah, bagaimana cara membacanya jika mapping kardinalitasnya adalah 1 ke 1? Nah, cara bacanya gini. Ini yang di penulisan mapping kardinalitas. 1 ke 1. Nah, cara bacanya bagaimana? Berarti dalam kasusnya nanti adalah bahwa hanya satu anggota hanya boleh meminjam satu buku. Begitu juga sebaliknya, satu buku ini hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Berarti bukunya hanya ada satu. Jadi cara bacanya bagaimana? Satu buku ini kan satu buku hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Atau dibalik cara bacanya dari sebelah kanan. Satu anggota hanya boleh meminjam satu buku. Maka relasinya adalah one to one. Seperti itu cara membacanya. Nah, bagaimana jika mapping kardinalitasnya adalah one to many, satu ke banyak? Penulisannya bagaimana? Boleh dibolak-balik. Berarti dalam kasusnya adalah ada satu entitas yang boleh terhubung dengan banyak entitas. Begitu juga sebaliknya, banyak entitas hanya boleh terhubung dengan satu entitas. Contohnya one to many. Kalau kita baca dari buku ke anggota, berarti bacanya adalah many to one. Many itu penggambarannya boleh simbol N, boleh simbol M. Buku, jadi bacanya adalah banyak buku boleh dipinjam oleh satu anggota. Artinya, sama kasusnya seperti tadi, satu anggota hanya boleh meminjam satu buku, tapi buku ini satu anggota boleh meminjam banyak buku, tapi satu buku ini hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Jadi seperti ini. Kalau kita balik bacanya, satu anggota bukan hanya ya, satu anggota boleh meminjam banyak buku. Jadi satu anggota ini dia boleh minjam buku apa? Misalnya buku pemrograman boleh, satu buku jaringan boleh. Jadi kalau lebih dari satu, misalnya 2, itu udah dianggap sebagai banyak. Jadi dia misalnya meminjam satu buku pemrograman sama satu buku agama misalnya. Itu boleh, satu anggota boleh minjam banyak buku. Tapi buku agama ini atau buku pemrograman ini hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Jadi mappingannya adalah many to one. Atau bacanya kalau dari anggota adalah one to many. Satu anggota boleh meminjam banyak buku. Atau banyak buku hanya boleh dipinjam oleh satu anggota. Itu yang relasi one to many. Kemudian ada yang relasi many to many atau banyak ke banyak. Caranya membacanya bagaimana? Banyak buku boleh dipinjam oleh banyak anggota. Atau dibalik bacanya sebelah kanan. Banyak anggota boleh meminjam banyak buku. Berarti satu anggota boleh meminjam banyak buku. Satu buku ini, misalnya buku agama, boleh dipinjam oleh banyak anggota. Sebenarnya awalnya seperti ini cara bacanya. Satu buku boleh dipinjam oleh banyak anggota. Atau dibalik, satu anggota boleh meminjam banyak buku. Jadi penulisannya, jika bertemu satu ke banyak, maka yang menang adalah banyak. Jika bertemu satu ke banyak ke satu, maka yang menang adalah banyak. Maka relasi many to many-nya, cara membacanya adalah banyak buku boleh dipinjam oleh banyak anggota. Atau sebaliknya, banyak anggota boleh meminjam banyak buku. Itu yang mapping kardinalitas yang many to many. Karena nanti ini mapping
kardinalitas ini nanti digunakan ketika kita ingin membentuk yang namanya LRS atau Logical Record Structure ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk sekarang kita pahami dulu seperti apa sih mapping kardinalitas, bagaimana penggambarannya. Nah, untuk kasus mapping kardinalitas ini semuanya adalah tergantung daripada studi kasus yang diberikan. Nah, yang kedua, yang model data yang berbasis objek, yang kedua adalah object oriented model. Nah, ini adalah model yang berorientasi pada objek. Biasanya model yang berorientasi pada objek ini penerapannya nanti menggunakan UML ya, atau Unified Modeling Language untuk menggambarkan. Contoh-contohnya misalnya kalau kita ingin membuat sebuah website, bagaimana pemodelannya, nanti itu menggunakan sebuah penerapan menggunakan UML. Di mana nanti di dalam UML ini digambarkan ada dua jenis diagram, ada yang namanya struktural diagram dan ada namanya behavior diagram. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai model berorientasi objek ini ada khusus mata kuliahnya, yaitu mata kuliah pemodelan berbasis objek atau object oriented model. Nah, itu nanti dibahas lebih mendalam mengenai object oriented model. Nah, ini hanya review saja di dalam struktural diagram ya. Di UML ini kan ada struktural dan behavioral. Nah, di dalam struktural diagram nanti ini ada yang namanya class diagram, object diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Kemudian nanti di dalam behavioral diagram ini nanti ada yang namanya use case. Ada yang namanya sequence diagram, collaboration, state chart, dan activity diagram. Nah, ini biasanya untuk penerapan-penerapan di dalam model yang jika ingin membuat sebuah website, maka pemodelannya nanti dibuat menggunakan berbasis objek. Nah, model data yang masih berbasis objek, yang ketiga adalah semantic model. Semantic model ini hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antar objek dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Misalnya, masih menggunakan relasi, tetapi dia menuliskan menggunakan kata-kata. Tanda-tanda menggunakan semantic model, misalnya kalau di dalam entity relationship kan kalau menunjukkan adanya relasi itu adalah gambar persegi. Kemudian kalau misalnya atribut itu adalah bentuknya elips. Tapi kalau di dalam semantik, penggambarannya adalah kalau dia relasi garis ada panahnya, kalau dia atribut tidak ada panahnya. Nah, seperti ini. Dan dia langsung dituliskan menggunakan kata-kata. Cara bacanya gimana? Surya adalah anggota. Jadi dia anggota ini adalah entitas ya. Kemudian memiliki peminjaman. Ini berarti entitas. Yang tidak ada tanda panahnya ini adalah atribut. Jumlah, kode anggota, jumlah ya. Itu yang dikatakan sebagai semantic model, di mana nanti hampir mirip dengan entity relationship model, tetapi dia menggunakan kata-kata dan simbolnya sedikit berbeda. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai model data berbasis objek, sekarang kita lihat model data berbasis record atau menggunakan baris-baris data. Biasanya kalau dia sudah model data berbasis record, ini adalah menjelaskan kepada user ini hubungan logik antar data dalam basis data. Udah secara logika ya, artinya sudah hampir ke arah penerapan basis data. Jadi kalau dalam penggambarannya kita sudah bisa lihat, oh ini bentuknya. Tapi kalau misalnya masih menggambarkan atau merancang basis data masih menggunakan entity relationship diagram, itu adalah masih penggambaran dalam bentuk konsep. Jadi dia belum siap untuk dimasukkan ke dalam software pengolah basis data. Tetapi ketika tadi dalam bentuk konsep atau dalam menggambar entity relationship diagram sudah digambarkan, kita mau rubah ke dalam bentuk berbasis record atau relasional, maka nanti penggambarannya ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam DBMS atau ke dalam software pengolah basis data. Nah, kita lihat di sini, apa sih perbedaan dengan model data berbasis objek?
Pada record based data, pada basis data berbasis record, model digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database. Juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam model data berbasis record, kita sudah masuk ke dalam level higher level description of implementation. Artinya untuk proses ke dalam implementasinya sudah semakin dekat dia. Itu yang berbasis record. Di dalam model data berbasis record ada 3 model yang akan digunakan. Ada yang namanya model relasional, kemudian nanti ada yang namanya hierarki, ya. Kemudian nanti ada yang namanya jaringan, ya. Tapi yang paling kita bahas nanti sama seperti model data berbasis objek yang kita bahas, yang paling penting adalah entity relationship diagramnya. Nah, untuk di dalam model berbasis record juga yang paling penting kita bahas ini adalah model relasionalnya atau yang berbasis baris-baris data ya. Nah, model relasional ini adalah hubungan antar data yang direpresentasikan oleh sejumlah tabel. Nah, ini sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Artinya, kalau kita sudah menggunakan model relasional, itu adalah sudah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Yaitu bentuknya adalah bentuk tabel-tabel ya, di mana nanti di dalam tabel ada kolom-kolom dan ada baris-baris datanya. Isi datanya udah ada, berarti dia sudah di level yang model relasional. Tapi kalau misalnya masih menggambarkan skema database atau menggambarkan masih dalam penggambaran entity relationship diagram, itu isi datanya belum ada. Jadi dia masih dalam bentuk konsep atau penggambaran bentuk yang kerangkanya ya. Nah, kita lihat dulu. Contohnya, database penjualan barang terdiri dari 3 tabel, supplier, suku cadang, dan pengiriman. Nah, ini. Ada supplier, ada suku cadang, dan ada pengiriman. Kalau sudah paham konsep dari entity relationship diagram, ketika dirubah ke dalam model relasional, kita juga akan paham. Kita coba lihat. Di sini ada tabel supplier di mana ini terdiri dari 4 atribut atau 4 kolom, dan ada 4 juga baris atau record. Nah, jadi di dalam model relasional dia sudah bentuknya dalam bentuk tabel-tabel, sudah lebih mudah dipahami. Tetapi kalau di dalam model entity relationship diagram, bentuknya masih seperti ini. Nih, bentuknya masih seperti ini, penggambaran entity relationship diagram. Jadi masih bentuk konsep. Nah, kalau ini mau dimasukkan ke dalam software pengolah database sudah bisa belum, Bu? Belum bisa, karena ini masih dalam bentuk konsep. Nah, bentuk seperti inilah nanti akan kita rubah ke dalam bentuk model relasional. Makanya kita harus pahami bagaimana menggambarnya, kemudian bagaimana menuliskan mapping kardinalitasnya, karena nanti ini berhubungan dengan pembentukan model relasional. Itu nanti kita bahas minggu depan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di model relasional. Teman-teman harus paham dulu model relasional ini berarti bentuknya nanti adalah sudah dalam bentuk tabel-tabel ya. Nah, ini contohnya. Ada tabel supplier, ada tabel pengiriman, ada tabel suku cadang ya. Di mana nanti misalnya tabel suku cadang ini ada 5 atribut. Nomor part, nama part, bahan baku, berat, dan kota. Kemudian ada 5 baris juga atau ada 5 record. Kemudian di sini ada tabel pengiriman. Tabel pengiriman ini ada ada 3 atribut atau ada 3 kolom ya, yaitu nomor supplier, nomor part, dan jumlah. Kemudian ada 7 record, ada 7 baris. Kalau kita lihat di sini, coba teman-teman perhatikan ya di tabel pengiriman ini ya. Tabel pengiriman ini ada nomor supplier. Di mana nomor supplier ini kan ada panah menuju ke tabel supplier. Artinya di tabel pengiriman dengan tabel supplier ini terhubung atau ada relasinya ya. Di mana taunya dari mana relasinya? Ada atribut yang sama, yaitu nomor supplier. Nih. Ada atribut yang sama di tabel supplier dengan di tabel pengiriman. Berarti antara tabel pengiriman dengan tabel supplier ini adalah saling terhubung. Begitu juga dengan suku cadang dengan
pengiriman. Nah, lihat ini. Di tabel suku cadang ada atribut namanya nomor part. Sementara di tabel pengiriman juga ada atribut yang namanya nomor part. Sama-sama nomor part. Artinya gimana? Bahwa di tabel suku cadang ini terhubung juga dengan tabel pengiriman. Jadi, kalau bentuk model relasionalnya seperti ini, kalau kita berubah dalam bentuk entity relationship diagram, gampang. Supplier ini adalah entitasnya, suku cadang ini adalah entitasnya, pengiriman ini adalah relasinya, bentuknya nanti belah ketupat. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di sini ada penggambarannya supplier, relasi pengiriman, suku cadang. Tetapi ketika kita gambarkan dalam model entity relationship diagram, itu kan membingungkan. Karena dia kan masih dalam bentuk konsep. Tetapi kalau kita sudah gambarkan dalam bentuk model relasional, dia sudah terlihat lebih logik ya, atau logika gitu. Oh iya, ini gambar tabelnya. Oh iya, ini kan ada panahnya. Berarti dia terhubung antara nomor supplier di tabel supplier dengan nomor supplier di tabel pengiriman. Oh iya, di tabel suku cadang juga terhubung nih. Ada kolom nomor part dengan di tabel pengiriman. Nah, artinya apa? Ketiga tabel ini saling terhubung. Dihubungkan dengan apa? Dengan ini, tabel pengiriman. Seperti itu, ya. Kemudian ada yang namanya model hierarki. Model hierarki ini adalah hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer. Hierarki ya, di mana record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon. Dan masing-masing node pada tree merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitasnya satu ke satu atau satu ke banyak. Kalau dalam model hierarki, dia mapping kardinalitasnya kalau nggak one to many. Nggak ada yang many to many. Itu kalau model hierarki. Bentuknya adalah tree atau pohon. Seperti ini. Jadi ini ada parent-nya. Berarti kan ini one to many. Child-nya ada banyak. Si child-nya atau anaknya ada B, ada C, ada D. Kemudian si B ini ada child lagi, ada 2. Ya. Nah, ini adalah bentuk hierarki. Mappingnya adalah one to one, atau one to many. Enggak, di dalam model hierarki tidak ada many to many. Seperti ini contoh penerapannya kalau di dalam basis data. Misalnya nama dosennya adalah Baya. Dosen ini mengajar sistem database dan analisa perancangan sistem informasi. Di mana dalam sistem database ini ada 4 muridnya, ada 4 mahasiswanya. Di dalam analisa perancangan sistem informasi ada 3. Nah, jadi penggambarannya seperti ini, satu ke satu ke banyak. Ini kan satu, ini banyak. Ini satu ke satu ya. Seperti itu. Itu yang model hierarki. Kemudian ada model jaringan. Kalau model jaringan ini mirip dengan hierarki, data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link, tetapi perbedaannya adalah pada susunan record dan link, di mana nanti mapping kardinalitasnya untuk model jaringan ini seperti entity relationship diagram ya, mappingnya ada one to one bisa, one to many bisa, many to many bisa. Kalau yang one to one nih contohnya R5 ke R2 itu. Kemudian one to many misalnya dari ya ini kalau penerapannya seperti ini dia many to many. R1 ke R4 kan many to many, dia R1 bisa ke R3, R2 bisa ke R4. Kemudian R4 ini bisa ke R2, ke R1, berarti kan many to many. Tapi kalau R5 dia hanya ke R2. Jadi pilihan mappingnya bisa one to many, atau many to many. Nah, penggambarannya bagaimana? Penggambarannya adalah sama seperti tadi hierarki, tapi kalau kita lihat nih di hierarki ya. Di hierarki tadi penerapannya adalah jika di dalam sistem database ada mahasiswa namanya Hafiz, kemudian di dalam analisa peran siswa juga ada Hafiz, mereka harus terpisah penulisannya atau penggambarannya. Ini dipisah sendiri, ini dipisah sendiri, Hafiz, Hafiz. Tetapi kalau di dalam hierarki, dia digabung jadi satu. Panahnya yang terpisah. Jadi ini misalnya di dalam sistem database ada Nina, Lena, Novi, Hafiz. Di dalam peran siswa, Hafiz juga ada, tapi dituliskan Hafiznya satu saja, tapi panahnya dari analisa perancangan siswa arahkan ke Hafiz. Jadi si Hafiz ini many to many. Dia bisa
mengambil mata kuliah sistem basis data, dia juga bisa mengambil mata kuliah analisa perancangan SISFO. Nah, seperti itu untuk model data. Jadi, di dalam model data ini, yang paling penting kita bahas adalah model data berbasis objek, di mana di dalamnya nanti entity relationship diagram, dan ada model data berbasis objek, di mana nanti yang paling penting kita pelajari adalah model relasionalnya. Itu yang paling penting ya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa dipahami ya tentang model data. Dan jika sudah paham, nanti untuk next step-nya, untuk mengerjakan rancangan database menggunakan entity relationship, bisa kita kerjakan dengan baik. Karena setelah ini kita akan bahas bagaimana sih menggambarkan entity relationship diagram, bagaimana sih merubah dari bentuk yang konsep tadi ke dalam bentuk model relasional. Nah, itu. Yang paling penting juga adalah memahami tentang mapping kardinalitas, karena itu adalah kunci untuk membuat atau merubah dari bentuk konsep entity relationship diagram ke dalam bentuk tabel-tabel atau model relasional. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.